Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga semua sudah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi bersama kami dalam program Forum Opini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan sebuah isu yang menjadi pilihan kami, tentu saja dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami memilih isu masih terkait seputar dugaan pelanggaran pada Pilpres 2024, di mana ada dorongan terhadap DPR RI untuk melakukan hak angket. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong DPR untuk menggunakan hak angket dalam dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Tidak hanya dari partai politik pengusungnya, Ganjar mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ganjar mengatakan, hak angket dapat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terhadap pergelaran pemilu. Kata Ganjar, jika DPR tak siap dengan hak angket, ia mendorong penggunaan hak angket interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024. Menurutnya, dugaan kecurangan di Pilpres 2024 harus disikapi dan partai pengusungnya dapat mengusulkan hak angket di DPR. Sementara itu, partai pengusung Ganjar yang saat ini berada di DPR ialah PDIP dan P3. Untuk mengajukan hak angket, Ganjar mengaku pihaknya akan berkomunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin yang berada di DPR. Adapun partai yang dimaksud ialah Nasdem, PKB, dan PKS. Menanggapi hal itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Rabu 21 Februari 2024 pun mempersilahkannya. Gibran juga mengaku bahwa pihaknya menampung segala kritikan dan surat terbuka sebagai bahan evaluasi. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau Mendagri, Tito Karnavian pun ikut angkat suara terkait usulan hak angket DPR tersebut. Tito menilai bahwa usulan hak angket kecurangan pemilu 2024 adalah hak setiap partai politik di parlemen. Tito mengatakan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada parpol. Tetapi Tito menyebutkan bahwa hak angket tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dikarenakan terdapat proses dan mekanisme tersendiri DPR. Menurut Tito, pemilu 2024 berjalan dengan baik walaupun masih terdapat masalah dalam beberapa hal, seperti masih ada wilayah yang belum melaksanakan pencoblosan dikarenakan banjir hingga ada sedikit potensi konflik di Papua. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam yang baru saja dilantik, Hadi Cahyanto, juga ikut bersuara soal usulan hak angket ini. Hadi mengaku tidak ingin berspekulasi lebih jauh. Ia mengingatkan untuk menjaga suasana aman. Hadi juga enggan menanggapi sikap PDIP yang menolak penggunaan Sirekap sebagai penghitung hasil suara pemilu 2024. Hadi menegaskan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah prioritas saat ini. Menurut Hadi, pandangan soal Sirekap yang bermasalah masih bersifat asumsi dan menunggu adanya laporan-laporan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional pun memberi sinyal bahwa partainya tidak akan ikut serta dalam proses pengajuan hak angket kecurangan pemilu 2024 di DPR RI. AHY juga meminta agar semua pihak tidak mempunyai prasangka buruk terhadap penyelenggara pemilu yang sedang bekerja. AHY menilai protes kepada penyelenggara pemilu adalah hal yang wajar dan terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara lainnya. Menurut AHY, itu merupakan bagian dari ekspresi yang kalah dalam pemilu. AHY mengingatkan, berdasarkan hitung cepat atau quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan sinyal kemenangan. AHY berharap sinyal kemenangan tersebut bisa menjadi bahan rekonsiliasi masyarakat yang menurutnya sempat merenggang karena pemilu. Meski begitu, AHY mendorong pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu mengadu ke Mahkamah Konstitusi. AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat memutuskan untuk tidak menggunakan hak angket
bukan karena posisinya yang saat ini di dalam kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, urusan parlemen selalu dilaksanakan dengan bijak. Selain Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto juga menegaskan bahwa partainya dan Partai Koalisi Indonesia Maju lainnya akan menolak pengajuan hak angket kecurangan pemilu 2024 di DPR RI. Erlangga juga menyinggung koalisi pemerintahan saat ini setelah masuknya Partai Demokrat. Kata dia, dengan masuknya Partai Demokrat, partai di luar pemerintahan semakin sedikit. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, Jimli Asyidik, juga menilai bahwa usulan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tak memiliki cukup waktu. Menurut Jimli, usulan hak angket sekedar gertak-gertak politik saja. Jimli menilai bahwa tuduhan kecurangan selalu terjadi di setiap pemilu sejak tahun 2004. Menurutnya, tak hanya satu paslon yang dirugikan. Jimli mengatakan untuk mencegah dugaan kecurangan pada pemilu, ada 3 lembaga khusus yang bertugas. Proses tersebut menurut Jimli hanya terjadi di Indonesia. Adapun lembaga khusus yang dimaksud ialah KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ganjar Pranowo pada Kamis 22 Februari kemarin pun kembali menilai bahwa pada saat ini terjadi situasi anomali di pemilu 2024 dan ia mendorong adanya hak angket DPR untuk dapat menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Ganjar mendorong agar DPR dapat memanggil pihak penyelenggara pemilu. Menurutnya, sehari setelah pemungutan suara, pihaknya langsung melakukan evaluasi. Ia menyebut, untuk menghadapi hal ini perlu dilakukan pengawasan dengan cara meminta klarifikasi kepada penyelenggara pemilu atau melewati jalur parpol. Ganjar juga mendorong agar DPR dapat mengambil sikap memanggil KPU Bawaslu. Menurutnya, ada anomali dalam pelaksanaan pemilu. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga menanggapi usulan yang mendorong DPR untuk mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Ali pada Kamis 22 Februari kemarin mengaku heran dengan usulan Ganjar Pranowo itu. Ia mempertanyakan apa yang membuat kubu 03 merasa risau. Ali mengimbau agar kubu pendukung Ganjar dan Mahfud MD memperkuat bukti-bukti kecurangan yang dimiliki untuk kemudian diserahkan kepada Bawaslu dan MK daripada hanya teriak-teriak hak angket. KPU pun merespon usulan hak angket dari Ganjar Pranowo. Anggota KPU Idham Holik pada Kamis 22 Februari kemarin mengatakan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan pemilu sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kata Idham, jika sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas bahwa Bawaslu yang menangani. Kemudian jika ada perselisihan antara hasil pemilu, MK lah lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Idham mengimbau agar persoalan-persoalan mekanisme penyelesaian pemungutan suara kembali diatur sesuai dengan jalur demokrasi sebagaimana yang diatur oleh hukum. Berbeda dengan pasangannya dalam Pilpres 2024 ini, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD pada Kamis 22 kemarin justru mengaku tidak tahu menahu soal usulan pengajuan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan di pemilu 2024. Ia juga mengatakan tidak ingin ikut campur dalam pengajuan hak angket tersebut. Mengenai usulan penggunaan hak angket, Mahfud mengatakan bahwa ini bukan ranahnya sebagai cawapres, melainkan ranah partai politik yang menginginkan hal tersebut. Menurut Mahfud, tidak ada bagi partai politik pengusung untuk berkoordinasi dengan cawapres terkait pengajuan hak angket. Lebih lanjut, Mahfud juga mengatakan tidak perlu dukungannya terhadap pengajuan hak angket DPR. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya pada Kamis 22 Februari kemarin juga bersuara terkait hal ini. Gus Yahya menghimbau agar semua pihak untuk tidak menjadikan masalah Pilpres 2024 ini sebagai gimmick politik. Ia mengatakan bahwa pada saat ini anggota DPR masih menjalani masa-masa reses dan ia mempertanyakan siapa yang ingin menggulirkan wacana tersebut. Pakar hukum tata negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra menegaskan
hak angket yang diusulkan sejumlah pihak untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak bisa menggugurkan hasil pemilu. Menurut Yusril, hanya MK yang berwenang membatalkan hasil pemilu. Terlebih, menurut Yusril, penyidikan dalam hak angket DPR memakan waktu yang lama, sementara masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berakhir pada 20 Oktober 2024. Pembentukan hak angket tersebut, kata Yusril, juga harus mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota DPR. Hasil dari hak angket, kata dia, berupa rekomendasi DPR dan tidak bisa menggugurkan hasil pemilu. Meskipun demikian, Yusril tetap menghargai usulan dari sejumlah pihak yang ingin DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilu. Pada Kamis 22 Februari malam, partai yang tergabung dalam koalisi perubahan yaitu Nasdem, PKS, dan PKB sepakat mendorong penyelidikan melalui hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024. Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim di Nasdem Tower, Jakarta Pusat mengatakan bahwa koalisi perubahan saat ini hanya tinggal menunggu langkah PDIP sebagai inisiator hak angket. Menurut Hermawi, seluruh partai koalisi perubahan tidak ragu mendukung penggunaan hak angket. Hal ini disebabkan oleh keinginan bersama untuk mencapai kebenaran dan keadilan baik dari pihak koalisi perubahan maupun dari PDIP. Hermawi menjelaskan bahwa timnya saat ini sedang menyiapkan data dan strategi untuk mengusulkan penggunaan hak angket dalam rapat paripurna yang akan datang. Dengan kekuatan gabungan antara koalisi perubahan dan PDIP, Hermawi yakin telah memenuhi batas quorum yang diperlukan untuk mengajukan dan menyetujui penggunaan hak angket. Koalisi perubahan pun akan fokus menyiapkan data untuk pengusutan kecurangan sambil menunggu pergerakan PDIP. Ganjar Pranowo pada Jumat 23 Februari kemarin pun menanggapi ex-ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, Jimli Asidik, yang menilai usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 hanya gertakan politik. Ganjar menegaskan, usulan hak angket bukan sebuah gertakan. Menurut Ganjar, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyikapi permasalahan penyelenggaraan pemilu. Ia menilai angket merupakan cara yang tepat. Ganjar menegaskan dirinya serius mengusulkan hak angket di DPR dan meminta sejumlah pihak untuk tidak perlu takut. Selain itu, lanjut Ganjar, hak angket juga pernah dilakukan sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, Ganjar juga merespon Partai Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang setuju dengan hak angket. Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku belum berkomunikasi secara formal dengan mereka. Menurut Ganjar, kondisi pemilu saat ini mengkhawatirkan. Terlebih, kata dia, penggunaan Sirekap oleh KPU pun banyak diprotes. Ganjar mengaku banyak menerima laporan terkait penggunaan Sirekap. Menurutnya, KPU seharusnya dapat mengakui kesalahan jika memang penggunaan Sirekap banyak salah dalam membaca data. Bawaslu pun mempersilahkan DPR menggulirkan hak angket untuk mengusung dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pada Jumat 23 Februari. Bagja menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu tidak berhak mengomentari inisiatif pengajuan hak angket. Menurut Bagja, saat ini Bawaslu RI fokus menyiapkan dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara. Usulan pengusutan dugaan kecurangan pemilu 2024 dengan menggulirkan hak angket DPR hingga permohonan ke MK dapat menjadi cara yang mampu mengubah kondisi dalam pemilu 2024. Namun, kendala yang dihadapi oleh dua kubu yang kalah ini tidak main-main. Mereka berhadapan dengan penguasa. Semua lini telah digenggam oleh penguasa. Bahkan MK sendiri pun sekarang begitu diragukan independensinya. Bukan tak mungkin permohonan dua kubu yang kalah ini akan ditolak di MK, sama seperti pada 2019 lalu. Untuk diketahui, hak angket sendiri merupakan salah satu dari 3 hak DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan. Hak angket menyebut DPR berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Pengajuan hak angket diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang hak angket DPR. Aturan itu menyebut minimal 10 anggota DPR dapat mengajukan permohonan angket kepada pimpinan DPR. Yusril Iza Mahendra pun menyebut jika hasil dari hak angket DPR tidak dapat menggugurkan hasil pemilu. Kubu 02 masih full power dengan semua pihak di pemerintahan yang all in memenangkan mereka. Usaha apapun yang dilakukan kubu 01 dan 03 untuk mengalahkan Prabowo Gibran dan Jokowi terasa akan terus sia-sia. Sobat Forum, kami akan terus mengupdate informasi terkait pelaksanaan pemilu 2024 yang telah berlangsung pada 14 Februari yang lalu. Saksikan terus tentu saja hanya di Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.